Sejak kapan lo ketemu sama dia? Jawab gua. Sejak kapan, Ril? Kenapa lo gak pernah beritahu gua tentang ini, ha? Tenang dulu, Kak. Aku bisa jelas. Gak ada penjelasan. Ya gue tanya tuh cuma satu. Kenapa lo gak bilang dari awal kalau lo didatengin sama dia? Kenapa lo gak pernah cerita sama gua? Lo tahu sendiri dia tuh bukan orang biasa. Dan gampangnya lo malah ngomong tenang. Lo bisa gak sih kalau ngomong gak biasa aja, anjing? Apa sih? Lo tiba-tiba banget, Jay. Kak, Ares sudah, Kak. Goblok banget, Ares, Fan! Udah, Fan! Sudah, jangan dilawan, Fan! Lo sendiri, Fan! Res! Sudah! Tahan itu! Fan, udah, cowok jangan dilawan, goblok! Dasar, apa lu lihat? Gak boleh gitu, Kak. Nanti berantem lagi, nambah lagi lukanya. Iya, maaf. Iya, nggak apa-apa. Bentar, sini aku bersihin dulu lukanya. Ini kalau ditekan sakit nggak? Kalau sakit tahan ya. Apa Anda? Alay lu, Van. Mentang-mentang pengennya adik gue sendiri. Awas lu ya. Kalian tuh sebenarnya ada apa sih? Ada masalah? Atau gimana? Hah? Kalau ada masalah terus selesain baik-baik. Gak kayak gini. Kalian tuh udah gede. Udah tahu lah ya mana yang salah mana yang bener. Gak apa-apa diselesain dengan cara berantem. Dikit-dikit berantem. Kayak anak kecil aja kalian ini. Kita itu di sini temen. Kalau ada masalah itu ngomong, jangan cuma diam, jangan cuma dipendam sendiri. Paham kalian? Aku nggak mau ya kalau kejadian ini berulang lagi. Aduh, pusing kepalaku ah. Sekarang, gue mau dengar dari dua kali nih ya, Ares, Jovan. Apa sebab kalian bisa berantem kayak gini? Jelasin. No, tanya no si Ares, no. Datang tiba-tiba mukul. Gak jelas lu. Lah kok gua, anjing? Lu duluan ya yang mulai bangsat. Ngapain lu bentar-bentar adik gue? Kalau sebenarnya lu biasa aja juga, gue bakal biasa aja juga ke lu, anjing. Gak jelas lu. Jangan, sejak kapan sih gue bentar-bentar dia, ha? Sejak kapan? Gue tuh cuma pengen penjelasan dari dia, udah gitu doang. Ya kalau bisa ngomongnya biasa aja, anjing. Gak usah bentar-bentar adik gue. Itu udah pelan, lu emang mau gimana lagi, Cok? Mana ada itu pelan? Lu mau growth apa gimana, ha? Lah ya aja gue mah. Kan gue udah bilang jelasin pelan-pelan. Jangan cuma malah ada kayak gini. Gimana sih kalian ini ah? Kalian tuh sebenarnya dengerin gue atau enggak sih? Baru aja beberapa menit gue bilang selesai baik-baik. Malah ada kayak gini. Karena kecil kalian itu. Ingat, kalian itu udah gede. Tahu yang mana salah mana yang benar. Ah. Sekarang gue tanya sama Loril. Apa yang dimaksud Jovan tentang penjelasan apalah itu? Kenapa lo gak bilang ke kita juga sih, Ril, kalau ada masalah? Kenapa lo malah diem aja? Ril, gue tanya lo sama lo, Ril. Kenapa lo malah diem sih? Ayo ngomong, biar masalah itu cepat selesai. Kalau lo malah diem kayak gini, ini masalah gak selesai nantinya. Kalau misalnya aku bilang aku bukan dari dunia ini, kalian percaya nggak? Ril, lu bohong kan, Ril? Lu gak beneran kan, Ril, ngomongnya, Ril? Lu cuma bercanda kan? Ril, Ril, jawab gua. Ril. Lo tau tai gak, Ril? Ngomongnya bener kek. Gue tuh ngajak ngomong serius, mau ngajak bercanda. Ini bukan saja bercanda, Ril, elah. Ngomongnya bener kek. Aku beneran, Zel. Mana ada aku bohong sama hal ini? Emang aku pernah bohong sama kalian? Dunia aku sama dunia kalian tuh emang beda. Aku bukan dari dunia ini. Dunia aku sama dunia kalian tuh beda. Aku
waktu pertama kali aku datang ke sini, aku nggak tahu mau ngomong apa. Jadi aku bohong kalau aku dibuang sama keluargaku. Kalau misalnya aku bilang aku bukan dari dunia ini, emang kenapa ada percaya? Enggak kan? Oh iya, satu lagi. Soal teror yang kalian dapat kemarin, itu semua juga gara-gara aku. Gara-gara aku itu mereka ngincar aku. Dari awal aku masuk ke dimensi ini, mereka semua ngincar aku. Jujur aku nggak tahu apa yang mereka incar. Dan penjelasan yang dimaksud Kak Jovan itu tadi pas aku di rooftop, ada salah satu orang yang neror aku kemarin, ngamperin aku. Nggak tahu apa tujuannya. Dan maafin aku ya, Kak Jovan. Maafin aku juga, Lai, Sel. Maaf juga ya, Kak Ares, Kak Nathan, Kak Azra. Aku jadi bakal cepat pergi kok dari sini. Soalnya kalau enggak, tubuhku yang ada di dunia sih bakal mati gitu aja. Jadi, maaf ya. Maafin aku semuanya. Maaf. Maaf banget kalau gara-gara kehadiranku di sini kalian jadi repot kayak gini. Seandainya kalau aku nggak ada di sini, mungkin hal ini nggak bakal terjadi. Maaf ya. Emang terus dari awal aku nggak ada di sini. Soalnya dari awal aku nggak pernah masuk ke dimensi ini. Maaf. Maafin aku semuanya. Maaf. Maafin aku. Sorry. Oh ya, aku lupa masih ada urusan. Aku duluan ya. Ril, tunggu. Ril, tunggu, Ril. Van. Udah, biarin aja. Lo ngapain sih? Udah, biarin. Udah. Udah, lo tuh masih belum sembuh, Van. Lepasin gua, anjing. Terus, kalau misalnya lo gue lepasin, lo mau apa? Hah? Percuma, Van. Percuma. Dia tuh bukan bagian dari kita. Dia sendiri kan yang bilang, dia bukan dari dunia ini, Van. Percuma lo ngejar atau gimana pun. Udah, biarin, lepasin aja. Ini juga demi kebaikan dia, Van. Demi kebaikan lo juga. Udah. Halah, banyak nyocot lo, anjing. Ril! Van! Dengerin. Allah, ini anak kebiasaan dah batu banget lo dibilangin. Hujan. Lebat banget hujannya. Ayo. Lo pergi kemana, ayo? Hujan gini. Astaga. Ril, berhenti, Ril, awas, Ril. Aduh. Sakitnya. Enggak mungkin. Kak Jovan! Kak! Kak bangun, Kak! Kak! Kak bangun! Kak! Kak Jovan bangun, Kak! 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 Kak Jovan bangun, Kak! Kak! Kak Jovan! Tolong! Tolong siapa pun tolong saya!
Udah kak, gak apa-apa. Jangan ikut-ikut ya. Yang udah. Ini juga bukan sepenuhnya salah dia, Yang. Udah, tenangin di rumah sakit. Tenang matamu, ha? Anakku terbaring koma pas di sana. Dan dengan gampangnya kamu malah bilang gitu. Anak kita cuma terbaring koma, Yang. Anakku, Yang. Kembalikan anakku. Kembalikan. Kembalikan anakku. Coba. Nak. Kenapa kamu jadi kayak gini, Nak? Bunda masih sayang sama kamu, Nak. Coba. Yang, anak kita koma, Yang. Iya, Yang. Iya, aku tahu. Aku tahu, iya. Udah sabar ya. Kita juga nggak pengen Maafin saya. Maafin saya, Bu. Maafin saya juga nggak tahu kalau coba ngikutin saya dari belakang. Maafin saya. Maafin saya, Bu. Saya benar-benar nggak tahu kalau coba ngikutin saya dari belakang. Saya kalau tahu, saya juga pasti bakal. Saya juga pasti bakal. Udah, jangan ikut Res. Maafin saya, Bu. Maafin saya. Saya salah. Ya, saya salah, Bu. Saya siap ngelakuin apa aja, Bu. Maafin saya, Bu. Jauhin anak saya. Yang udah, Yang. Kalau kamu memang pengen menebus kesalahanmu, jauhin anak saya. Dan jangan pernah kamu muncul di hadapan dia. Paham kamu? Iya bu, saya janji gak bakal muncul lagi di hadapan anak ibu. Saya janji bu, saya janji. Ares, Seril, ayo turun nak, makan. Kalian berdua belum makan loh ya dari tadi siang. Ares, ayo turun sayang. Loh, kok nggak ada? Seril, ayo sayang kita makan yuk. Loh, kok nggak ada juga? Aduh, mereka berdua kemana sih? Udah malam juga pada ngilang kemana coba? Tapi tadi perasaan mereka ada di rumah deh. Ada suaranya juga, tapi kok... ya udah deh. Nanti juga balik sendiri mereka. Maafin aku ya kak. Maaf. Maaf gara-gara aku Kak Jovan jadi kayak gini. Maafin aku ya kak. Aku ngomong apa sih? Jelas dia gak bakal denger lah.
Makasih. Makasih ya Kak Jovan selalu bantuin aku waktu aku lagi susah. Makasih ya Kak. Makasih juga. Kak Jovan selalu ada pas aku lagi bener-bener butuh kakak. Kak, aku pamit ya Kak. Maaf ya Kak, kalau aku jadi bebannya Kak Jovan selama ini. Dan juga Kak Jovan jaga kesehatan Kak Jovan baik-baik ya. Jangan sering berantem Kak, gak baik tau. Waktu aku udah gak lama Kak. Sampai jumpa Kak Jovan. Aku harus pergi dari sini. Udahlah Seril, jangan sedih kayak gini. Oke, fokus. What? Tunggu. Itu siapa? Kok mencurigakan gitu sih? Mana berdiri-dirian lagi? Apa dia keluarganya Kak Jovan? Enggak mungkin. Tapi ya bodo amat lah. Itu juga bukan urusanku. Udahlah, mending aku sudah pergi dari sini. Sebelum nanti orang tua Kak Jovan balik kan karena aku. Kenapa aku sakit gini sih? Kenapa ini? Sakit, tolong. Kenapa sih ini? Enggak, kamu ngapain? Beneran kan? Lu gak ngapa-ngapain dia? Gak nyentuh sama sekali kan? Ya, gue emang gak ngapa-ngapain, tapi ya nyentuh ya iya orang. Dia berontak kayak gitu, gimana gue gak nyentuh coba? Diem Bujang Inam. Dia bangun tuh. Di mana ini? Kalian kan yang menculikku? Kalian kan yang membawa aku ke sini? Apa yang kalian mau, Apa? Cepet ngomong. Ngapain pakai? Lepasin nggak? Woi, ngapain sih pakai tali-tali Lihat gini? kan? Udahlah, udah sono lepasin sono cepetan. Berisik anjir. Oke, bentar. Apa lo lihat-lihat, Naksir lo. Cepet bukain, woi elah. Budak apa gimana coba? Cepet bukain. Sakit tangan gue tahu. Oh, gitu loh ya sekarang ya ternyata. Udah mulai berani lo sama gue. Hah? Siapa yang ngajarin lo kasar kayak gitu? Kares? Tunggu. Kalau ini Kares, terus mereka Tak tahu. Habislah kau Raju, kena marah Kak Ros. Mampuslah kau. Oh, kalian. Terusin. Ayo terusin.
Berani gak? Oh. Iya. Ya ampun Kak, maaf. Aku nggak tahu kalau itu tadi Kak Ares. Aku nggak tahu Kak, maaf. Maaf. Sumpah kamu nggak tahu kalau itu tadi Kakak. Kenapa lo kabur dari rumah, ha? Kenapa? Maksudnya Kak? Lo gak usah pura-pura gak tahu ya. Lo kira gue gak tahu kalau lo berusaha kabur dari rumah, ha? Dengan cara lo ninggalin secari kertas di meja belajar lo. Lo kira gue gak tahu? Gak usah aneh-aneh deh dari orang. Bahaya di luar sana. Lo kalau nekat-nekat gini, gue kunci lo di dalam kamar. Gak peduli gue. Meskipun lo bukan berasal dari dimensi ini, tapi lo gak bisa saya nanya keluar pergi dari rumah gue gitu aja, Sheryl. Di luar sana itu bahaya. Lo gak bisa nekat kayak gini. Lo kira gue bakal ninggalin lo gitu aja gitu? Enggak. Lo kalau butuh bantuan bilang. Jangan nekat kayak gini. Di luar sana itu bahaya. Udah berkali-kali gue bilang. Gue sama yang lain bakal bantuin lo. Jadi jangan nekat. Paham? Setuju. Bener kata Ares. Di luar sana itu bahaya, Ril. Lo gak bisa ngatasin itu sendirian. Kalau lo sendirian dan nekat kayak gini, itu malah bahaya nyawa lo. Dan bisa-bisa ya, kalau lo nyawa lo terancam, lo bahkan gak bisa kembali ke dunia asli lo. Emang lo mau? Enggak Kak, aku nggak mau. Maaf ya. Aku nggak mau dibantu sama kalian. Udah cukup. Aku nggak mau beban kalian lagi. Udah cukup selama aku di sini aku selalu jadi beban kalian. Aku nggak mau di saat aku mau pergi ke dimensiku malah aku bahayain kalian dengan kalian ikut aku. Maka dari itu, ya aku tuh emang bahaya tapi ya aku nggak mau. Ril, jangan mulai kayak gini. Turunin ego lo. Ini tuh demi kebaikan lo juga, Ril. Lo tau kan di luar sana. Siapa sih yang ngomong gak mau dibantu, ha? Apa sih? Siapa? Mana orangnya? Gue mau lihat. Gak mau dibantu. Mak lo. Zel, Laila, Asal lo tau ya, Ril. Gue jauh-jauh kesini bawa bensin gue, Ge. Lo malah bilang gak usah dibantu. Gue takut jadi beban Allah. Pret, lo tau gak? Kita tuh temen lo. Ya wajar dong kita kalau mau bantu. Lo tuh ya gak apa-apa. Ya elah. Gak usah sungkan-sungkan, kek. Lagi pula ya, bener apa yang dikatain Ares sama Azra tuh bener. Di luar sana tuh bahaya, Ril. Lo gak tahu bahaya apa yang ngintai lo selama ini. Ya kali kita sebagai teman lo ninggalin lo gitu aja. Ya enggak lah, enak aja lo. Makasih ya, Zel, Laila, udah datang ke sini dan mau bantuin kita juga. Oh ya, ada satu hal lagi yang belum gue kasih tahu ke kalian, kecuali si Nathan. Nathan udah tahu duluan soalnya. Jadi gini, terlepas dari tujuan kita yang untuk membantu Sheryl kembali ke dunianya, ada satu faktor lain yang buat gue dan Nathan untuk ikut membantu hal ini. Tak lain dan tak bukan, yaitu demi Jovan. Maksudnya Kak? Jadi gini, Ril. Tadi, gue itu sempat masuk ke kamar tempat Jovan dirawat. Niatnya ya cuma pengen lihat aja sekalian ngecek keadaannya Jovan. Tapi, pas gue masuk, gue langsung sadar kalau jam dinding di kamarnya Jovan tuh nggak jalan. Jarumnya tuh berhenti gitu aja. Gak jalan? Maksudnya rusak gitu Kak jamnya? Iya. Awalnya gue juga mikir kayak gitu. Ya kayak, oh mungkin baterainya habis kali. Tapi, makin lama gue liatin tuh rasanya aneh. Dan juga suasananya di dalam kamarnya Jovan tuh nggak normal aja. Kayak terlalu hening gitu. Tapi, pas Nathan nanya jam ke gue langsung udah buka HP buat ngecek. Dan lo tahu, detik yang ada di jam gue, itu berhenti total. Detik yang ada di jam HP gue itu berhenti. Nah iya bener-bener. Waktu itu, gue saya mikir HP-nya si Azra error atau kena apa lagi tuh bug mungkin. Iya kan? Waktu itu gue kasih HP-nya ke lo biar lo cek. Kalau pinter soal IT. Soalnya gue pikir ya mungkin sinyalnya atau sistemnya kena bug. Tapi pas lo lagi fokus periksa HP gue ngeliat di luar jendela ada kucing di sana. Tapi kucing itu berhenti. Kayak patung. Nggak kedip dan nggak gerak sama sekali. Serius Kak? Iya, Lai. Gue serius. Mana lo gue bohong? Gue waktu itu sampai gak bisa nafas, tau gak? Dan lo tahu apa yang bikin makin gila?
Pas gue lihat ke langit-langit di atas kamarnya Jovan, warnanya berubah jadi orange. Dan itu cuma di atas kamarnya Jovan doang. Padahal di tempat lain tuh langitnya normal-normal aja. Ya kayak biru biasa gitu, kayak langit pada umumnya yang biasa kita lihat. Iya, bener. Bener apa yang dikatain Azrael. Ini bener-bener terjadi. Dan lo tau, gue saksinya. Waktu itu bener-bener keadaannya hening banget. Nah, dari situ gue ingat sesuatu. Tadi pagi, Cheryl kan bilang kalau dia didatengin sama orang aneh kan. Dan gue juga pernah ketemu orang kayak gitu. Waktu itu, gue nggak sengaja megang tangan orang aneh itu. Tangannya panas banget. Sampai gue ngerasa kayak kebakar, tau nggak? Terus dia ngomong, suatu saat, kau akan mengerti apa maksudku. Jadi ya, gue ngerasa orang itu ada hubungannya sama kejadian ini. Iya kan? Logikanya kan gitu. Wait. Tunggu, Zra. Jadi, maksud lo, Jovan kayak gini tuh gara-gara dia? Enggak, belum tahu pasti bener atau enggaknya, Zel. Tapi entah kenapa ya, gue mikir tabrakan yang bikin Jovan koma itu bukan kecelakaan yang nggak disengaja. Tapi itu memang disengaja. Dan untuk memperkuat dugaan gue sama Nathan akhirnya nyari info di web gelap. Situs-situs yang jarang dijangkau orang. Dan kami nemuin sesuatu. Oke, gue lanjutin ya. Ya, yang kami temukan katanya ada semacam sihir penghenti waktu. Sihir yang bikin dunia di sekitar korban berhenti bergerak dan cuma bisa dihapus kalau sumber kekuatannya dimusnahkan. Nah, udah kan? Kalian bisa dengar sendiri kan? Jadi, kesimpulannya, kalau kita mau nyampetin Jovan, kita harus musnahin orang itu. Tapi perlu digarisbawahi, dia bukan manusia biasa kayak kita. Menurut cerita yang gue baca, kekuatannya tuh bisa setara dengan 100 laki-laki dewasa. Jadi nggak mungkin kita ngelawan dia sendirian. Makanya, kita butuh bantuan Cheryl, dan Cheryl juga butuh bantuan kita. Karena semua ini pasti nyambung ke dia. Jadi, mau nggak mau, kita harus lawan balik demi teman kita. Jadi gue harap kalian semua bisa siap-siap atas semua resiko yang bakal kita ambil. Oke. Ayo. Kalau memang begitu. Kita habisin orang itu.